Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Irma Yanti. Hari ini aku mau cerita guys. Apakah itu? Stop. Kalian pasti penasaran kan? Apa yang ingin aku ceritakan? Kita mulai aja ya guys. Jadi begini guys. Saya mau cerita. Pertama kali saya menginjakan negara Arab Saudi guys. Gimana ya pengalaman aku selama berada di Arab Saudi yang orangnya ini tidak tahu bahasa Arab, hanya tahu bahasa Indonesia aja, tapi berani pergi ke negara Saudi guys. Lucu juga ya. Di sini guys, saya itu ke Arab Saudi. Orangnya itu nekat banget guys. Tapi saya berpikir dulu resiko yang akan kita hadapi saat ke Arab Saudi itu resikonya apa nanti ya? Kalau jika kita berada di negara orang, tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu bahasa orang sini, orang Indonesia kan seperti gini guys. Kita nggak pernah belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris, tiba-tiba langsung ada di negara Arab Saudi atau negara yang lainnya gitu ya guys. Jadi gimana itu guys? Jadi bingung kan? Banyak orang yang ingin banget ke negara lain, tapi takut akan resikonya seperti bagaimana. Ya tetap sebenarnya kita itu memiliki resiko ya guys, tergantung nasib kita. Jadi jangan putus berdoa kepada Allah, jangan lupa berzikir, kuatkan hati, ingat selalu dalam hati kita pasti bisa seperti orang lain. Walaupun itu rintangan banyak banget yang menghadang kita, tetap semangat, teguhkan semangat kita supaya kita itu ambil keberanian guys. Jika kalau kita misalnya takut atau bicara kayak gini ya guys, aku tidak berani ke negara orang karena aku tidak tahu bahasa mereka. Dan nanti kalau aku di sana, apa yang harus aku bicarakan kepada mereka, apa yang harus aku beritahu kepada mereka? Guys, buat kalian jangan takut. Kita serahkan kepada Allah. Jika memang niat kita dalam hati tulus, betul-betul pergi ke negara orang itu ada tujuan tertentu, maka itu akan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jalan kita guys. Aku juga sebenarnya ini takut untuk pergi ke negara orang, apalagi aku tidak tahu bahasa Arab atau bahasa Inggris. Tapi aku nekat banget karena dalam hati aku tuh teguh banget, niat aku itu gigih banget mau ubah nasib keluarga. Jadi jika mau ke negara manapun, kalian harus utamakan hati kalian, niat kalian betul-betul, tujuan kalian itu apa ke negara itu ya guys. Jadi kita utamakan itu tujuan kita dan hati kita. Jadi guys, pertama itu saya kesini modal nekat. Sampai saya itu berbohong kepada orang tua saya, terutama ibu saya. Bilangnya saya itu mau kerja hanya di Makassar, tapi beliau tidak tahu bila saya berada di Arab Saudi, bila saya mau pergi ke Arab Saudi guys. Itu nekat saya dan bohong saya kepada orang tua. Itu terutama penyesalan saya, karena pasti jika saya jujur kepada ibu saya, pasti saya akan tidak diizinkan untuk ke negara ini. Karena apa? Orang tua itu akan takut
sama anaknya, apalagi anak perempuan pergi perjalanan jauh takut ada apa-apanya di jalan, semisalnya kayak gimana kayak gimana begitu perasaan orang tua pasti kayak gitu guys. Itu kebohongan aku terutama ya guys, waktu aku di rumah dan berniat, benarnya niatnya aku memang mau tuju ke Arab Saudi, tapi aku bilangnya kepada orang tua mau pergi hanya ke Makassar guys. What? Jadi orang tua juga itu sebenarnya tidak mengizinkan saya bekerja jauh. Kan Makassar sama kampung aku ya, kampung Sulawesi di daerah Karosa itu kan ada berapa jam ya ke Makassar, kira-kira 1 hari 1 malam ya ke Makassar, agak jauh. Jadi itu perasaan orang tua itu khawatir sama diri anaknya gitu ya, bagaimana kerja di orang jauh dari keluarga, pertama kali harus jauh ke keluarga kayak gitu. Jadi orang tua itu pasti akan takut anaknya itu kenapa. Jadi aku bilang kepada ibuku saat itu, Mak, saya mau pergi kerja ke Makassar ya. Terus mamaku tuh berkata, kenapa kamu mau pergi kerja jauh-jauh? Kamu tahu tujuan kamu ke sana, nanti takutnya orang bodoh-bodohi kamu, bagaimana di sana. What? Kan itu dulu kan tenar segala penculikan lah, segala macam lah kayak gitu ya. Tapi tekad aku dalam hati aku itu, aku kok nggak mau diam aja di rumah kayak gitu. Apalagi jika kita tidak kerja, apa yang mau kita bahagiakan kepada orang tua, apalagi kalau kita itu sudah tidak ada seorang ayah tulang punggung dalam keluarga. Aku punya 8 saudara. Tapi aku juga ini yang sudah menikah. What? Cuma ya begitu-begitu ya. Saudaraku yang perempuan 2 sudah juga menikah, alhamdulillah. Terus aku punya juga adik yang agak masih kecil-kecil ya. Jadi mereka itu butuh sesuatu atau apalah kayak gitu, kebutuhan sehari-hari seperti orang tua juga. Aku tuh sedih rasanya ya, sedih jika melihat seorang ibu mau menginginkan itu tetapi kita tidak bisa memberikannya karena kita tidak kerja kita itu tidak, gaji kita juga tuh tidak mencukupi untuk membeli sesuatu yang orang tua kita mau. Jadi seperti itu. Jadi dalam hati aku tuh dan pikiran aku tuh selalu berpikir, kapan aku bisa membahagiakan orang tua, kapan bisa aku membelikan sesuatu kepada orang tua, melihat wajahnya tersenyum. Perasaan aku tuh sampai saat ini tuh aku seperti anak yang tidak berguna bagi orang tua. Aku selalu menyusahkan orang tua, selalu membuat orang tua menangis. Orang tua menginginkan ini tapi tidak bisa terpenuhi, aku hanya tinggal diam. Tapi aku mau apa lagi? Dan sampai detik ini aku dulu nekat banget untuk mengubah nasib keluarga aku. Walaupun aku mempunyai sedikit uang, yang penting aku bisa memberikan kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itu aku merasa agak sedikit lega, walaupun belum sepenuhnya membelikan sesuatu yang mereka inginkan, belum bisa membahagiakan mereka sepenuhnya, apalagi seorang ibu. Tapi insya Allah aku berjuang di sini untuk mereka bisa membeli ini, membeli itu, makan yang enak. Jika mengingat masa lalu, air mata terasa ingin menetes seketika begitu guys. Jika mengingat masa lalu kita susah makan, susah membeli beras, harus pinjam ke sana ke sini. Ya Allah, semua itu kehendak Allah. Allah memberikan jalan, mungkin ini jalan aku untuk pergi ke negara ini, Arab Saudi guys. Jadi mungkin tekad aku dan pikiran aku dan niat aku mungkin sudah diridhoi kepada orang tua, sama mungkin sudah diridhoi kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berdoa banyak kepada Allah supaya aku diberikan jalan bisa membahagiakan orang tua aku di masa tua beliau. Jadi guys, aku kesini itu bohong kepada orang tua, itu penyesalan aku
satu dalam hidup aku guys. What? Aku tidak jujur, dan aku pun baru ketahuan jujur itu ketika aku inboxan di WA sama kakak aku bilang aku tidak di Makassar, aku ada di Arab Saudi. Dia kaget kan. Lah kamu sampai sejauh itu, sampai perasaan aku. Iya, aku bilang juga ya sama kakak aku, kamu jangan bilang sama mama ya, nanti dia tahu marah ya. Kakakku bilang, ya pasti aku harus bilang karena pasti itu akan terbongkar juga gitu. Sampai kapan mau disembunyikannya? Sampai dan waktu itu pun mungkin kakak aku bilang kepada ibu aku bahwa aku ada di sini, ternyata aku bukan ada di Makassar guys. Tapi mungkin orang tua aku meridoi aku pergi jauh karena niat aku memang bukan kesini bukan untuk jalan-jalan guys. Aku kesini itu mencari rezeki untuk siapa? Untuk mereka guys, supaya mereka bahagia, bisa beli ini beli itu guys. Itu tujuan aku dan niat aku, dan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku kesini juga itu aku bermalam di Majene guys. Kan ceritanya ada juga teman ya orang Majene mau ke Jakarta, kita satu tempat di tujuan. Jadi aku dari Karosa ke Majene itu aku bermalam di rumahnya temanku satu malam. Terus paginya kita naik mobil sepupunya teman aku itu ke Bandara Makassar. Lalu kita sama-sama menuju ke Jakarta karena kita satu tujuan. Jadi aku sama-sama dia daripada aku sendiri kan. Aku juga itu pertama kali naik pesawat dan pergi sejauh itu guys. Nggak pernah dalam seumur hidupku berjalan jauh sejauh itu. Ya sehingga aku bisa sampai di sini guys, di negara orang. Dengan aku nggak sadar, kayak seperti mimpi aku bisa berada di sini. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Pengurusan juga di Jakarta ke sini alhamdulillah semuanya lancar. Sampai di kantor kita pengurusan di kantor Jakarta semuanya sudah terurus, paspor dan segala macamnya udah terurus. Dan berapa minggu mungkin 1 mingguan lebih aku di Jakarta pengurusan penerbangan ke Arab Saudi itu, karena di situ masih ada COVID ya, jadi kita harus swab dulu dan segala macamnya, medical dulu baru ke sini ya guys. Dan setelah ke sini ya kita juga lama kesininya, translate pesawat ya, sampai di bandara kita ada penjemput dari kantor yang memang pengurus di Arab Saudi, para TKW. Jadi kita dijemput pakai mobil kantor. Jadi kita itu diputar-putar, lama banget duduknya, capek banget di dalam mobil guys. Terus pas mau masuk kantor kita pergi diambil darahnya, di swab dulu, baru kita terus ke kantor. Beberapa hari ke kantor kita ada pelajaran guys. Jadi walaupun tidak semua kita tangkap pelajaran bahasa Arab, tapi di kantor itu kita diajar guys. Seperti di sekolah kita diajar cara membersihkan di rumah, cara mencuci, cara mepel, cara merapikan kasur, kayak begitu guys. Terus cara belajar bahasa Arab benda, segala macamnya itu guys, kayak gitu. Walaupun tidak banyak tapi alhamdulillah ada. Dan pertama kali juga itu aku diambil majikan. Aku bilang aku tidak tahu bahasa Arab. Majikan aku nelpon ke kantor, begini-begini ya, dia tidak tahu bahasa Arab. Jadi dia memberikan orang kantor telepon ke saya, majikan saya beri telepon ke saya yang dari kantor. Terus dia bilang, kamu kerjanya di situ menjaga
mama dia di rumah sakit. Aku heran, aku kira kerja di rumah, ternyata di rumah sakit. Di situ aku masih takut-takut, masih shock banget, masih gemetar kan pertama kali, nggak tahu apa yang mereka bilang gitu. Untung ada dari kantor orang Indonesia juga, jadi dia bicara sama aku lewat teleponnya majikan aku. Lalu beliau jelaskan, kamu kerjanya di rumah sakit, kamu tidurnya di rumah sakit, kamu makannya di rumah sakit, dan segala macamnya. Jadi aku nggak pulang-pulang ke rumah majikan, jadi aku stay bermalam di rumah majikan menunggu 24 jam tidur di sofa lah. Itu pahitnya orang anak TKW guys. Jadi jangan bilang anak TKW itu aktif banget di YouTube, aktif banget di TikTok, aktif banget di Facebook, karena mereka itu sebenarnya untuk menghilangkan stres, menghilangkan kesedihan mereka. Mereka gembira dengan cara mereka sendiri guys. Jadi mereka biasa curhat seperti saya ini, curhat di YouTube, di TikTok, ataupun di media sosial lainnya kayak gitu, karena mencurahkan isi hati kita yang sedih pertama kali jauh kepada keluarga kayak gitu guys. Jadi jangan bilang TKW itu gajinya tinggi, tapi kalian juga harus tahu resiko kita di sini itu kayak gimana, nasib kita itu kayak gimana di sini. What? Kita itu tidak selamanya yang menjadi TKW itu nasibnya itu baik-baik guys. Ada yang buruk, majikannya jahat, ada juga majikannya yang baik kayak gitu guys. Kebutuhannya ditanggung majikan, ada juga yang tidak ditanggung majikan, beli sendiri kayak gitu guys. Tapi alhamdulillah Allah memberikan dan doa aku terkabulkan, memberikan aku majikan yang super baik. Kebutuhan aku selalu dipenuhi sama majikan. Jika majikan ke rumah sakit menjenguk orang tuanya yang aku jaga ini, dia selalu bertanya apa yang kamu mau makan kayak gitu. Kalau aku mau minta ini, aku tinggal, jika aku tidak tahu, kan aku nggak terlalu tahu bahasa Arab, jadi aku pakai translate atau aku kirim gambar di WA beliau, lalu beliau belikan kayak gitu guys. Jadi jika aku kekurangan kebutuhan kayak alat mandi kayak gitu, jadi aku tinggal bilang sama majikan, nanti majikan yang belikan. Yang alhamdulillah aku sudah 1 tahun di sini, walaupun kesah sedihnya juga ada, tidurnya pun juga ya kadang kayak gitu, di atas jam 2, jam 3, bangunnya jam 6, jam 5, tapi nikmati apa yang ada. Pekerjaan kita yang penting halal dan gaji lancar, walaupun gajinya nggak besar, yang penting lancar diberikan sama majikan, bisa dikirim ke Indonesia kepada keluarga, bisa untuk ditabung juga separuh, dan untuk dibelikan juga kebutuhan untuk keluarga di kampung. Itu alhamdulillah banget guys. Jadi seperti itu kisah-kisahku selama berada di Arab Saudi guys. Biasa juga menangis, ingat keluarga, apalagi ini di bulan Ramadan. 2 kali aku di bulan Ramadan dan lebarannya di Arab Saudi, dan aku gak kemana-mana, aku hanya standby di rumah sakit aja guys. Aku begini, aku itu gak bisa keluar gedung, jadi aku nggak bisa kena matahari. What? Hanya bisa ada di kamar ini 24 jam kena AC guys. Kalau aku mau lihat udara luar pun lewat jendela. Berapa bulan ya? 5 bulan aku di sini nggak turun ke bawah gedung guys. Cuma berapa kali ya, 2 kali 3 kali aku turun gedung, itu pun keperluan sedikit aja guys. Aku bisa turun ke gedung, tapi kalau aku mau turun ke gedung bisa sekarang. Kalau aku mau pergi kayak kena matahari cuma sebentar aja, cuma menjemur aja guys kayak gitu, atau mau pergi ke toko kayak gitu kalau ada keperluan. Tapi aku jarang mau turun ke gedung, aku juga malas, karena apa yang mau diambilkan guys turun ke gedung selain cuma menjemur di bawah paparan sinar matahari kayak gitu.
Jadi aku standby di sini guys. Kalau masalah makan, rumah sakit yang kasih kita ya. Jadi masakan di sini tuh belum selera ke tenggorokan aku, masih sedikit-dikit aja kayak gitu. Yang penting perut nggak lapar kayak gitu ya guys. Mungkin curhatan aku cukup sampai di sini ya guys. Kalau panjang-panjang nanti videonya juga panjang-panjang guys. Nanti kalian bosan mendengarkan curhatan aku kayak seperti ini guys. Oke, sampai di sini dulu video aku guys. Jangan lupa dukung channel aku Irma Official. Jangan lupa follow, like, and comment, dan berikan komentar yang positif. Jika ada masukan yang baik terhadap aku, silakan komen. Insya Allah aku balas dengan sepenuh hati. Dukung aku terus ya guys, supaya aku tambah semangat selalu dan channel YouTube aku berkembang lebih baik lagi, dan aku bisa membuat konten-konten yang lebih baik dan makin belajar lagi. Terima kasih sudah mendengar curhatan aku, dan sampai jumpa lagi. Bye bye.